Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yaitu Ibu Anur Fitri Hayati, SPD NPD. Baik teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 4 akan presentasikan mengenai materi strategi dalam berkomunikasi ataupun strategi komunikasi. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai strategi komunikasi yang akan kami presentasikan nantinya, di sini kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Yang pertama itu saya Ustaz Jadi dengan NIM 101 dan rekan saya Maya Alia Puspita dengan NIM 21081. Baik, mungkin untuk materi yang pertama nantinya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Maya Alia Puspita. Kepada Maya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan strategi komunikasi corporate image. Nah, strategi komunikasi corporate image ini merupakan sebuah rencana terstruktur yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan melindungi perusahaan di mata publik. Nah, strategi komunikasi corporate ini adalah strategi yang berisi visi, misi, hingga metode yang untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, oleh karena itu, strategi ini memiliki peran krusial dalam menciptakan budaya di perusahaan. Nah, saat komunikasi berjalan dengan baik, maka reputasi perusahaan juga akan baik. Sebab komunikasi membantu manajemen untuk menangani segala hal berkaitan, membangun dan mempertahankan citra positif pada perusahaan melalui komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang dimaksud baik secara internal antara manajemen dengan karyawan ataupun eksternal antara perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, investor, media ataupun pemerintah. Ini adalah pentingnya corporate image. Nah, di sini ada 4 pentingnya dari corporate image. Nah, yang pertama adalah membangun kesadaran dan pemahaman. Strategi komunikasi yang efektif membantu membangun kesadaran dan pemahaman tentang identitas, nilai-nilai, dan visi perusahaan di antara pemangku kepentingan. Nah, citra perusahaan ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelanggan terhadap apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, pelanggan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Nah, yang kedua ada membangun kepercayaan dan reputasi. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan konsisten membantu membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Nah, citra perusahaan dapat membangun kepercayaan dan reputasi dari perusahaan dengan cara menunjukkan kualitas layanan yang baik dan menyelesaikan masalah dengan elegan. Hal ini memperkuat identitas dan nilai-nilai merek serta meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan dan kepuasan dari pelanggan. Komunikasi yang efektif dengan pelanggan membantu meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mereka terhadap perusahaan. Yang mana citra perusahaan yang baik meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan layanan yang luar biasa dan menunjukkan nilai-nilai perusahaan. Dengan demikian, pelanggan lebih cenderung untuk kembali dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Materi selanjutnya adalah fungsi corporate image. Ada 5 fungsi dari corporate image. Yang pertama yaitu menyelesaikan tugas terkait peran dan tanggung jawab khusus penjualan, layanan, dan produksi. Yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan perubahan melalui kreativitas dan adaptasi individu dan organisasi. Yang ketiga adalah mengordinasikan, merencanakan, dan mengendalikan operasi organisasi melalui manajemen. Yang keempat adalah menyelesaikan tugas melalui pemeliharaan kebijakan, prosedur, atau peraturan yang mendukung operasi harian dan berkelanjutan. Yang terakhir atau yang kelima adalah mengembangkan hubungan di mana pesan manusia diarahkan pada orang-orang di dalam organisasi, sikap, moral, kepuasan, dan pemenuhan mereka. Nah, materi selanjutnya adalah mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, di dalam komunikasi pada suatu perusahaan tentunya akan ada kesalahpahaman yang terjadi. Nah, bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman tersebut? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, cara yang pertama adalah bersikap proaktif. Nah, bersikap proaktif yang dimaksud di sini adalah mengidentifikasi dan mengatasi kesalahpahaman sebelum terjadi. Nah, dengan demikian perusahaan dapat menghindari
konflik dan mempertahankan citra yang baik. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik di sini adalah dengan meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami pesan yang diterima. Dengan demikian, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan keterlibatan mereka. Kemudian, solusi yang ketiga adalah memahami komunikasi antar lawan bicara. Nah, meningkatkan kemampuan dan memahami komunikasi yang dilakukan oleh pihak lain, maka perusahaan dapat memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian cara yang terakhir atau cara yang keempat yaitu menghindari kata bermakna ganda. Nah, dengan menghindari penggunaan kata-kata yang memiliki makna ganda yang dapat menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi dalam berkomunikasi, maka perusahaan dapat memastikan pesan yang dikirimkan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada adapun untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yang mana untuk materi ini itu mengenai mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, adapun untuk mengatasi kesalahpahaman dalam berkomunikasi ini terdapat empat cara, di mana untuk mengatasi kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang pertama yaitu kita harus bersikap jujur, di mana dalam berkomunikasi dengan pihak lain ataupun dengan orang baru terutama, sikap jujur adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, karena untuk mengkomunikasikan apapun dengan orang banyak itu kita harus memiliki sikap jujur dalam apapun yang akan kita sampaikan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu memecah kendala. Nah, di sini memecah kendala ini yaitu kita harus mengantisipasi apa saja kendala yang akan terjadi nantinya sebelum kita melakukan komunikasi, baik itu dengan orang baru ataupun dengan orang yang telah kenal dekat dengan kita ataupun rekan bisnis yang akan kita sampaikan nantinya. Mungkin yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mengkomunikasikan informasi secara langsung. Nah, di sini dalam berkomunikasi kita harus bisa dapat mengkomunikasikan segala informasi yang rasanya itu penting dan harus dikomunikasikan secara langsung. Nah, dalam hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apa saja nantinya kesalahpahaman yang akan terjadi dalam komunikasi yang akan kita sampaikan. Nah, dengan melakukan komunikasi langsung ataupun melakukan informasi secara langsung nantinya akan bantu kita dalam mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi ini sendiri. Selanjutnya yaitu memperhatikan gaya bicara. Nah, di sini gaya bicara dengan orang banyak merupakan salah satu faktor yang menjadi acuan dalam mengatasi kesalahpahaman dalam hal komunikasi, di mana gaya bicara yang kita lakukan kepada seseorang ataupun kepada orang baru itu harus diperhatikan pada siapa yang akan informasi ataupun komunikasi akan kita sampaikan nantinya. Jangan sampai gaya bicara yang kita lakukan itu nantinya berdampak kepada kesalahpahaman yang akan terjadi, baik antara kita dengan rekan bisnis ataupun kita dengan sesama ataupun atasan nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai keterampilan dalam komunikasi. Nah, di mana dalam keterampilan komunikasi ini sangat diperlukan oleh semua orang, di mana kita sebagai makhluk sosial ataupun kita berada di lingkungan sosial, kita harus dapat memiliki keterampilan dalam hal berkomunikasi. Nah, di sini terdapat beberapa keterampilan yang dapat kita lakukan dalam hal komunikasi. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif. Nah, di sini maksudnya itu berfokus pada pembicara, di mana menunjukkan empati dan memberikan umpan balik yang relevan dengan komunikasi ataupun materi yang akan disampaikan nantinya. Selanjutnya itu menghadiri pelatihan. Nah, di sini salah satu keterampilan yang bisa kita tingkatkan dalam hal komunikasi yaitu kita dapat menghadiri beberapa pelatihan mengenai hal komunikasi. Nah,
mengikuti pelatihan ataupun workshop yang difokuskan pada materi pengembangan keterampilan komunikasi. Hal ini sangat penting oleh setiap orang karena komunikasi adalah bagaimana cara kita dapat menyampaikan sesuatu hal ataupun informasi yang penting kepada orang lain sehingga orang tersebut paham dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya yaitu belajar dari orang lain. Nah, keterampilan dalam berkomunikasi ya tidak hanya bisa kita dapatkan dengan pelatihan atau hal lainnya. Nah, di sini kita juga dapat belajar dari orang lain. Nah, di sini yaitu mengamati dan meniru cara orang pada saat orang sedang berbicara, baik pada kita ataupun pada orang lain. Bagaimana mereka memberikan struktur ataupun menstrukturkan kata-kata demi kata kepada orang lain sehingga maksud dan tujuan dari informasi yang akan disampaikan tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai teknik dalam komunikasi. Nah, di sini terdapat 4 teknik dalam hal komunikasi. Yang pertama yaitu redundancy ataupun repetition, yang mana teknik ini sendiri dilakukan dengan cara mempengaruhi lawan bicara ataupun orang banyak dengan mengulang-ulang pesan ataupun menekankan informasi yang akan kita sampaikan tersebut kepada orang yang akan kita tuju nantinya. Selanjutnya yaitu informatif. Nah, maksud dari informatif di sini yaitu satu bentuk pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicara ataupun khalayak dengan jalan penerangan ataupun dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu teknik persuasif. Nah, di sini maksudnya yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mempengaruhi lawan bicara ataupun lawan bicara orang yang akan kita tuju tersebut dengan cara melobi ataupun membujuk sehingga informasi yang akan kita sampaikan nantinya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, untuk yang keempat yaitu teknik coercive, di mana teknik coercive ini sendiri yaitu teknik yang mempengaruhi lawan bicara ataupun khalayak dengan jalan memaksa. Nah, teknik ini sendiri dapat dilakukan dalam hal komunikasi sehingga apa yang akan kita sampaikan tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin di sini konteksnya lebih ke menegaskan. Baik, adapun materi selanjutnya itu mengenai taktik dalam hal komunikasi. Nah, di sini terdapat beberapa taktik yang dapat kita lakukan dalam berkomunikasi, baik dengan rekan bisnis, rekan sesama atau klien pada bisnis nantinya ataupun setiap orang yang kita jumpai. Selanjutnya di sini terdapat beberapa taktik. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Nah, di mana pada taktik ini sendiri melibatkan komunikasi secara langsung ataupun komunikasi yang dilakukan secara langsung dilakukan kepada dua orang atau lebih. Selanjutnya yaitu taktik pemberitaan. Nah, pada taktik pemberitaan ini sendiri yaitu melibatkan penyampaian informasi secara langsung dengan memanfaatkan media sosial ataupun media publik untuk menyampaikan semua informasi ataupun hal yang akan dikomunikasikan nantinya. Selanjutnya itu media organisasi. Nah, di sini maksud dari taktik media organisasi ini sendiri yaitu melibatkan penggunaan media internal untuk berkomunikasi baik dengan karyawan, anggota ataupun staf dalam satu organisasi. Selanjutnya yaitu promosi dan iklan. Nah, dalam maksud dari taktik promosi dan iklan ini sendiri yaitu taktik ini melibatkan penggunaan media berbayar untuk mempromosikan produk, layanan ataupun ide. Nah, di sini setiap informasi yang akan kita sampaikan pada taktik ini sendiri yaitu lebih ke melalui media sosial dan lain sebagainya nantinya, sehingga apapun yang informasi baik terkait dengan produk ataupun jasa dapat kita sampaikan dengan baik nantinya kepada orang yang akan kita tuju.
Alhamdulillah, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai strategi dalam komunikasi. Mungkin jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.